dan Armenia. Pasukan Syam ya, yang terbiasa menggunakan qiraah Ubay bin Ka'ab, jadi berbeda dalam menggunakan qiraat atau variasi bacaan. Dan pasukan Irak ya, yang terbiasa menggunakan qiraah Ibnu Mas'ud. Ini zaman dulu ini belum ada qiraah Asyar atau qiraah Saba'. Ya. Jadi disandarkannya ke sahabat gitu. Karena yang ngajarinya sahabat kan. Nah, di sini untuk wilayah Syam, pasukan dari Syam itu menggunakan qiraahnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Sedangkan pasukan dari Irak menggunakan qiraahnya Ibnu Mas'ud. Jadi berbeda. Nah, mereka bertemu. Jadi pasukan dari Syam sama pasukan dari Irak sama-sama Islam, pasukan Muslim ya. Mereka bertemu dan mereka berselisih paham mengenai cara membaca dan variasi qiraah huruf Al-Qur'an. Jadi mereka bingung. Ini saya biasanya baca gini nih. Al-Qur'an nih, bacanya kayak gini. Kok kamu bacanya kayak gitu? Karena beda kan? Ini Al-Qur'an atau bukan yang kamu baca gitu kan? Gampangnya gitu analoginya. Jadi mereka berselisih paham. Satu dengan yang lain saling mengklaim kebenaran ada di pihaknya. Wah, ini yang benar bacaan saya nih. Ya kan? Bahkan hampir-hampir terjadi peperangan sesama kaum muslimin disebabkan satu dengan yang lain telah mulai memvonis kafir. Jadi mulai ribut tuh, udah mau angkat pedang. Ya. Pasukan dari Syam dengan pasukan dari Irak. Karena berbeda qiraat tadi, variasi bacaan. Udah mau angkat pedang. Nah, Hudzaifah ibnul Yaman yang menyaksikan peristiwa tersebut segera kembali ke Madinah dan melaporkannya kepada Sayyidina Utsman ibn Affan. Beliau, ya, Hudzaifah ibnul Yaman meminta agar Sayyidina Utsman bin Affan segera memberikan solusi dan mengambil tindakan agar tidak terjadi peristiwa besar yang akan merugikan kaum muslimin. Ya, coba aja kalau bayangkan gara-gara beda bacaan, variasi qiraat, perang. Wah, itu sesuatu yang mengerikan sekali. Setelah berdiskusi dengan para sahabat, Utsman ibn Affan kemudian memerintahkan Zaid ibn Thabit untuk mengambil master mushaf ya yang telah dihimpun di zaman Sayyidina Abu Bakar itu, yang ia himpun pada masa Abu Bakar ya, yang saat itu ada di tangan Ummul Mukminin. Jadi mushafnya dipegang oleh Ummul Mukminin Hafsah bint Umar radhiyallahu anha. Zaid menggunakan master tersebut, mushaf itu, bersama untuk menyusun mushaf Al-Quran yang bisa mengcover perbedaan bacaan. Maksudnya 7 huruf ya, karena kita tahu ya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Adapun makna dari 7 huruf ini para ulama berbeda pendapat. Intinya berbagai variasi bacaan gitu, dalam satu bentuk tulisan. Jadi mushaf tadi yang telah dihimpun di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu itu diambil ya kan. Nah, itu yang menjadi patokan untuk apa? Untuk menulis lagi mushaf-mushaf yang lain yang bisa mengcover dari seluruh variasi bacaan yang ada. Nah, begitu. Beliau bersama Sa'id ibn al-As, Abdullah ibn Zubair, dan Abdurrahman ibn al-Harith menyeleksi bacaan yang disepakati dan diamalkan para sahabat dengan yang sudah tidak lagi diamalkan. Kemudian apabila pada bacaan yang diamalkan tersebut terjadi perbedaan dan sulit ditemukan bentuk tulisan yang sama, maka setiap mushaf ditulis dengan huruf yang berbeda
sesuai dengan qiraah yang sahih yang tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat. Jadi dibuatlah mushaf baru kan yang bisa mengcover dari seluruh bacaan. Rasamnya itu bisa mengcover dari seluruh bacaan yang ada. Contohnya apa? Contohnya misal di surah Al-Fatihah, yang gampang ya. Contoh pada kata Malik. Nah, Malik ditulis tanpa alif. Malik ditulis tanpa alif. Karena kalau ditulis pakai alif, dia nggak bisa dibaca pendek lagi, ya kan? Makanya ditulis tanpa alif. Kalau ditulis tanpa alif, dia tetap bisa dibaca panjang. Nah, makanya ditulisnya tanpa alif, mim, lam, kaf. Di situ ada dua cara baca. Ada yang pendek, mimnya 1 harokat, dan ada yang panjang, mimnya 2 harokat. Malik dengan Malik. Tapi kalau ditulisnya pakai alif, ya dibaca panjang doang nih, nggak bisa dibaca pendek. Nah gitu. Makanya yang ditulis di mushaf itu yang tanpa alif. Karena tanpa alif bisa mengcover bacaan yang pendek dan juga panjang, gitu. Adapun nanti kalau ditemukan variasi bacaan yang tidak bisa disatukan dalam satu bentuk rasam, ya. Misal tulisannya apa? Ini nggak bisa nih, ada variasi bacaan yang disatukan dalam satu rasam. Maka nanti ditulis dengan rasam yang berbeda. Nah, begitu. Akhirnya, sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnul Jazari dalam An-Nashr, mushaf yang tersusun pada masa ini merupakan mushaf yang telah mengcover 7 huruf yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan satu rasam yang sama atau beberapa rasam yang berbeda, kalau dia memang nggak bisa disatukan variasi bacaan tadi. Adapun redaksi-redaksi yang dinilai telah dihapus hukum qiraahnya atau sudah tercampur dengan tafsir, maka tidak boleh lagi ditulis pada sebuah mushaf. Setelah mushaf selesai disusun dalam rasam yang telah dipilih dan telah terpilih, maka beberapa salinannya kemudian disebarkan di beberapa wilayah kaum muslimin. Penyebaran mushaf ini diiringi dan dikawal oleh para qari yang akan mengajarkan Al-Quran dan menjadi rujukan di wilayah tersebut. Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah salinan mushaf, namun diketahui terdapat 6 buah mushaf yang disebarkan bersama para qari'nya. Jadi setelah selesai yang semua, dibuat salinan mushafnya dari master tadi, yang satu yang di zaman Abu Bakar. Nah, ini disebarkan di wilayah kaum muslimin untuk diajarkan. Tapi bukan cuma dikirim mushafnya doang, mushafnya diantar sama qari'nya sekalian buat ngajarin. Nah, berdasarkan catatan sejarah yang diketahui, mushaf yang dikirim bersama qari'nya itu ada 6, ya. Ada yang berpendapat lebih dari 6, cuma sisanya itu tidak diketahui qari'nya siapa, ya. Jadi diketahui mushafnya saja, tapi qari'nya tidak diketahui. Jadi yang diketahui dikirim mushaf bersama qari'nya itu cuma 6 totalnya. Yang pertama, mushaf Makki. Nah, ini dipakai di Makkah. Qari'nya yang mengajarkan itu adalah Abdullah ibnu Sa'id. Lalu berikutnya mushaf Syami, dikirim ke wilayah Syam. Yang mengajarkan, jadi yang bawa mushafnya sekalian ngajarin di sana, itu adalah Al-Mughirah ibn Abi Syihab. Yang ketiga, mushaf Basri. Qari'nya Amir ibn Abdi Qais. Yang keempat, mushaf Kufi. Qari'nya Abu Abdurrahman As-Sulami. Yang kelima, mushaf Madani. Qari'nya Zaid ibn Thabit. Yang keenam, mushaf Imam, ini yang dipegang oleh Khalifah
ya pada saat itu. Jadi dipegang oleh Utsman ibn Affan. Lalu berikutnya Syekh Aiman Suwaid dalam Syarah Al-Muqaddimah menyebutkan dua mushaf yang dikirim ke Bahrain dan Yaman. Nah, ini yang tidak diketahui qari'nya tadi. Jadi ada yang menyebutkan bahwa tidak cuma 6, tidak hanya 6 saja total dari mushaf salinan. Tapi ada 2 lagi yang dikirim ke Bahrain dan Yaman. Namun itu tidak diketahui siapa imamnya. Jadi yang ngajarin itu siapa? Yang bawa mushaf sekaligus ngajarin di sana itu siapa? Itu tidak diketahui. Cuma diketahui mushafnya saja. Oh, ada mushaf yang dikirim ke Bahrain dan ada mushaf yang dikirim ke Yaman. Gitu. Menurut sebagian ulama, mushaf yang dikirim ke kedua wilayah tersebut berceceran di jalan sehingga hanya sampai melalui hafalan imamnya. Wallahu a'lam. Berikutnya, setelah masa ini, maka kaum muslimin telah memiliki rujukan yang tetap beserta para imamnya. Jadi, untuk wilayah Syam misalnya, pakainya mushaf Syami, ya kan? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Mughirah Ibn Abi Syihab. Nanti kalau yang ada di wilayah Kufi, pakainya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Imam Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi gitu, udah ada patokannya. Bacaannya memang sudah disesuaikan gitu. Maka Al-Quran disalin, dipelajari dan disebarkan dengan tetap mengacu pada mushaf imam atau salah satu dari salinannya. Nah, setelah itu baru banyak tuh Al-Quran disalin lagi. Nah, gitu ya. Namun pada masa itu Al-Quran belum ditulis dengan tanda diakritik. Ini bahasa Indonesia. Tanda diakritik itu apa? Dhabt. Tanda diakritik itu dhabt. Tanda diakritik harakat ataupun titik yang membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Nah, jadi kalau diakritik saja itu dhabt ya. Ya bisa harakat, sukun, tasydid, ya, itu disebut tanda diakritik kalau bahasa Indonesianya. Hal ini kemudian mendorong para ulama untuk terus melakukan penelitian sehingga melahirkan cabang ilmu rasm dan ilmu dhabt pada masa berikutnya. Tujuan ilmu rasm adalah untuk menjaga kemurnian penulisan Al-Quran agar tetap sesuai dengan kaidah penulisan mushaf Utsmani. Maksudnya apa? Supaya tetap sesuai dengan rasm yang digunakan atau yang ditulis pada zaman sahabat Utsman ibn Affan. Begitu. Supaya tetap sesuai dengan mushaf yang tadi tuh. Yang pertama ya pasti mushaf imam, ya kan? Dan salinan-salinannya yang dikirim bersama qari'nya tadi. Hal ini disebabkan mayoritas ulama berpendapat bahwa kaidah penulisan rasm Utsmani merupakan ijma' para sahabat yang mesti dijaga dan haram untuk diselisihi. Jadi kita nggak bisa buat rasm sendiri, ya. Harus menginduk kepada apa yang telah dilakukan di zaman Sayyidina Utsman ibn Affan. Begitu. Apalagi sebagian ulama menilai bahwa kaidah penulisan Al-Quran itu berangkat dari wahyu yang tidak memiliki campur tangan makhluk di dalamnya. Nah, ada juga sebagian ulama yang menilai bahwa rasm itu dia tauqifi gitu. Jadi memang udah dari sananya, nggak bisa diubah. Sedangkan ilmu dhabt bertujuan untuk menjaga cara membaca Al-Quran agar dibaca mengikuti kaidah bahasa Arab yang benar dan sejalan dengan riwayat yang datang dari para ahli qiraat. Dhabt itu ya selain daripada rasm. Jadi kalau rasm itu mungkin sebelum-sebelumnya sudah kita singgung,
Ya, rasm itu tubuh huruf tanpa titik, tanpa harokat. Jadi benar-benar cuma tubuh hurufnya doang. Ya. Dan bentuknya yang kita kenal seperti sekarang, ya, huruf hijaiyah yang bentuknya kita kenal seperti sekarang, itu sedikit banyaknya mengalami perubahan kalau kita bandingkan dengan zaman-zaman dulu, ya. Karenanya dalam perkembangannya salinan mushaf kemudian dipertegas dengan memberikan tanda baca yang mengikuti salah satu riwayat dari qiraat yang mu'tabar. Misalnya mushaf yang resmi beredar di Indonesia disebutnya MSI, Mushaf Standar Indonesia, yang diverifikasi oleh lajnah. Nah, biasanya mushafnya ada di depan, itu ada sertifikat ya dari lajnah. Itu dicetak dengan tanda baca yang mengikuti riwayat Al-Imam Hafs dari qiraat Al-Imam Asim. Bahkan sebagian mushaf seperti mushaf Madinah itu dicetak dengan lebih spesifik karena mencantumkan jalur yang dipilih. Nah, kalau mushaf Indonesia masih umum. Ya, pokoknya Imam Hafs jalur Imam Hafs dari Imam Asim. Riwayat Hafs qiraat Imam Asim, begitu. Tapi kalau sebagian mushaf Madinah itu mencantumkan jalurnya. Tariq, ya, tariqnya dicantumkan, gitu. Mushaf tersebut dicetak dengan tanda baca yang mengikuti riwayat Al-Imam Hafs dari qiraat Imam Asim jalur Asy-Syatibiyah. Baik, sampai di sini difahami? Nah, kalau di Indonesia itu apa syarat orang itu boleh menulis Al-Quran? Kayak mencetak Al-Quran gitu. Kira-kira ada syaratnya atau enggak sih? Percetakan. Iya. Dia mencetak Al-Quran. Kurang tahu ya kalau syaratnya ya. Tapi yang jelas biasanya mushaf yang beredar di Indonesia itu pasti ada sertifikat tadi dari lajnah. Kalau yang resmi, ya, resmi dari lajnah. Kecuali standarnya itu bukan menggunakan MSI, bukan menggunakan mushaf standar Indonesia. Seperti ada sebagian mushaf yang dicetak di Indonesia, percetakannya di Indonesia, tapi standarnya ikut Madinah, gitu. Jadi kalau yang seperti itu biasanya nggak ada sertifikat dari lajnah, karena lajnah itu dia mengeluarkan sertifikat untuk mushaf standar Indonesia aja, gitu. Tapi kalau persyaratan atau administratifnya bagaimana, Anda kurang tahu juga. Tapi ada lagi? Paham ya? Jadi dengan dikirimnya mushaf bersama para imam yang 6 tadi, nah itu udah nggak bingung lagi. Wah, jadi orang udah pada tahu nih. Oh, itu juga benar bacaannya. Ya, seperti itu. Kalau kita menemukan perbedaan bacaan. Nah, kalau kayak tadi itu di awal-awal problemnya, wah, bisa repot kan? Sesama kaum muslimin bisa perang gara-gara berbeda variasi bacaan. Nah, begitu. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Berikutnya adalah periwayatan Al-Quran melalui jalur talaqi. Sebagaimana yang telah kita pelajari ya, bahwa Al-Quran itu diriwayatkan dan diajarkan dari generasi ke generasi. Yang pertama kali ya, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat Nabi Muhammad SAW bertalaqi kepada malaikat Jibril alaihi salam. Di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Jibril alaihi salam biasa mengajarkan Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setahun sekali. Namun Jibril alaihi salam mengajarkannya 2 kali pada tahun wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkannya kepada para sahabat radhiyallahu anhu secara talaqi dan musyafahah. Begitu pula pada generasi seterusnya. Begitu pula sampai ke kita sekarang. Jadi nggak mungkin kan kita lahir tiba-tiba bisa baca Quran gitu. Pasti ada guru yang mengajarkan, ya entah itu orang tua sendiri atau belajar ke orang lain, ya kan? Jadi pasti talaqi dan musyafahah. Nah, dan itu jalan yang dilakukan oleh Nabi kita. Ya. Setelah setiap mushaf dikirim bersama para imamnya, maka setiap wilayah tadi ya sesuai wilayahnya, ada Makkah, ada Madinah. Di Madinah 2 tadi ya. Madinah 2 ada yang dipegang oleh Zaid bin Thabit dan dipegang oleh mushaf imam. Di Makkah atau Madinah? Madinah kayaknya. Bukan, pada saat itu zamannya Utsman bin Affan tinggalnya di Madinah. Ya enggak? Kayaknya seingat di Madinah. Jadi di Madinah itu ada 2. Yang pertama yang dipegang oleh Zaid bin Thabit, yang kedua yang dipegang sama Utsman bin Affan. Tapi yang Utsman bin Affan ini mushaf resmi gitu. Mushaf resmi negara. Gitu. Nah, setelah setiap mushaf tadi dikirim bersama para imam, mereka itu membaca sesuai dengan apa yang tertera di mushaf, mengikuti bimbingan para imam, sesuai dengan apa yang diajarkan imamnya. Namun dalam perkembangannya banyak di antara para tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang melakukan rihlah untuk mengumpulkan variasi qiraah Al-Quran yang tidak diajarkan di wilayahnya. Jadi di masa tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu mereka banyak rihlah untuk mengambil variasi bacaan yang tidak diajarkan di wilayahnya. Nah, gitu. Jadi mungkin di wilayahnya beliau ini di Syam ya diajarkan cuma 1 doang nih. Terus pengen belajar variasi bacaan yang lain, rihlah ke Kufi misalnya, Kufah ya. Rihlah ke Kufah, nanti rihlah ke Basrah, nah gitu ya. Supaya mendapatkan variasi bacaan yang lain. Jadi belajar variasi bacaan yang lain, qiraat yang lain gitu. Nah, dalam keadaan seperti ini ada sebagian di antara mereka yang sanggup mengumpulkannya dan menjaganya dengan utuh. Namun tidak jarang di antara mereka yang mengumpulkan huruf-huruf tersebut namun tidak bisa memisahkan antara riwayat Al-Quran dengan ijtihad atau tafsir. Di antara mereka juga ada yang tidak bisa memisahkan antara bahasa yang fasih dan bahasa yang tidak fasih. Maksudnya gimana? Nah, coba kita lihat. Diriwayatkan dari Ad-Dani bahwa Imam Abu Amr Ad-Dani bahwa Imam Ibnu Mujahid mengatakan penghafal Al-Quran terbagi ke dalam 4 golongan. Yang pertama, golongan yang fasih dalam berbicara sesuai i'rab dan memahami kaidah i'rab serta qiraah. Mereka pun memahami kaidah bahasa dan makna kalam. Mereka memahami cacat-cacat qiraah yang menyimpang dari athar. Mereka lah imam yang akan menjadi rujukan para hufaz dari seluruh penjuru dunia. Mereka adalah para ahli qiraah yang juga sekaligus pakar dalam bahasa Arab. Jadi mereka bisa menyeleksi gitu, bacaannya. Yang kedua, golongan yang fasih dalam berbicara.
sesuai i'rab ya, dan tidak terjatuh pada lahan. Namun ia tidak memahami kaidah-kaidahnya. Fasih doang gitu, tapi kaidah-kaidahnya nggak faham. Seperti orang Arab dusun, Badui, yang membaca Al-Quran sesuai dengan bahasa mereka yang fasih. Mereka baca sesuai dengan bahasa mereka yang fasih, dan lidah mereka tidak menyimpang dari yang benar. Bacaannya fasih, walaupun mereka tidak mempelajari kaidah-kaidah tajwid dan qiraat melalui talaqi dan musyafahah. Namun mereka bisa membaca Al-Quran dari mushaf dan menghafalkannya dengan benar. Ini udah kita singgung juga kan, bahwa mungkin orang nggak belajar tajwid itu bacanya benar, mungkin aja ya. Nah, karena mereka tetap bisa fasih, tetap bisa benar bacanya walaupun nggak pernah belajar teori tajwid gitu. Sama lah kayak kita misal ngajarin anak kecil gitu. Anak kecil kan ada beberapa yang sudah fasih bacanya kan. Misal yang di bawah 10 tahun, ya mungkin usia 7, 8 gitu. Banyak kan? Ada gitu, kita temui bacanya sudah fasih. Kalau kita lihat, ya ini talaki aja, ngikutin gurunya ya kan, koreksi gitu. Kalau konteksnya di sini yang golongan kedua, yang Arab Badui, ini emang karena sudah adat ya. Karena emang di sana wilayahnya belum tercemar lah gitu. Ini belum tercemar oleh bahasa-bahasa yang tidak fasih. Jadi masih terjaga. Lalu golongan yang ketiga, golongan yang mempelajari Al-Quran dari guru, namun tidak memahami kaidah i'rab. Nah, ia merupakan penghafal Al-Quran, namun disebabkan ketidaktahuannya terhadap i'rab dan makna kalam, ia pun kadang terlupa atau keliru karena banyaknya redaksi-redaksi Al-Quran yang serupa namun beda maknanya. Nah, ini mungkin yang paling banyak ya di zaman sekarang. Jadi cuma hafal doang gitu. Biasanya kalau hafalannya lupa, ingatnya dari hafalan. Atau kalau misal ada yang keliru ya, misal pas setoran gitu, kalau ada yang keliru setoran, ya harusnya dhammah tapi fathah, ingatnya dari hafalan. Dulu ngafalnya dhammah atau fathah ya, gitu misalnya dhammah dikoreksi, tapi yang benar fathah nih. Apa ya yang salah ya? Diingat lagi hafalannya. Nah, baru diganti. Bukan karena melihat kedudukan dari katanya. Misalnya seharusnya di situ fathah atau dhammah gitu. Karena nggak paham bahasanya. Dia cuma hafal aja. Golongan ini benar-benar hanya bersandar pada hafalannya dan apa yang didengar dari gurunya semata. Karenanya mereka tidak bisa dijadikan sandaran dan nukilan dari mereka tidak bisa menjadi hujjah. Dalam konteks kekinian, golongan ketiga ini cukup banyak jumlahnya. Nah, disebabkan hari ini banyak orang yang menghafal Al-Quran, mengambil riwayat dengan silsilah sanad yang jelas, namun di sisi lain ia tidak memahami kaidah bahasa Arab. Bahkan lemah dalam penguasaan ilmu tajwid ataupun qiraah secara teoritis. Sehingga sandaran mereka hanya terpaku pada apa yang didapatkan dari gurunya, cuma hafalan doang. Mereka belum sanggup memilah dan memilih mana riwayat yang sahih, lagi mu'tabar, dengan mana yang tidak sahih dan tidak mu'tabar. Gitu. Yang keempat, golongan yang memahami i'rab dan kaidah-kaidah bahasa yang terkandung di dalamnya, tapi ia tidak memahami ilmu qiraah dan variasinya yang sahih dari para ulama. Jadi bekalnya hanya faham bahasa Arab, tapi tidak tahu variasi qiraah yang sahih dari para ulama. Nah, bekalnya itu bahasa, gitu ya. Dalam keadaan seperti itu, ia mungkin akan membaca Al-Quran dengan redaksi yang sahih dari sisi i'rab dan bahasa Arab. Kalau dilihat dari sisi bahasa Arabnya, kaidahnya ini sesuai, gitu ya. Tapi itu nggak pernah diriwayatkan oleh para ulama terdahulu. Nah, bacaan yang seperti itu juga keliru. Ya. Jadi kita kan nggak bisa membaca Al-Quran semau kita. Ya. Harokatnya begini nih.
pokoknya sesuai bahasa Arab doang. Kan standar bacaan Al-Quran itu diterima ada 3. Nah, apa aja? Sesuai Rasul Utsmani, kaidah bahasa Arab, tawatir sanadnya. Nah, itu 3 ya, bukan cuma bahasa Arab doang. Nah, gitu. Menurut Ibnu Mujahid, mereka adalah para ahli bid'ah. Oh, ahli bid'ah. Jadi baca Al-Quran pokoknya sesuai sama bahasa Arab doang gitu ya. Oh, ini dilihat bahasa Arab. Oh, ini ternyata boleh nih kasrah sesuai bahasa, sesuai kaidah bahasa, ini masuk, boleh. Jadi cuma itu doang alasannya. Ada sanadnya enggak baca kayak gitu? Ini problem nih. Mereka adalah golongan yang memperdalam kaidah-kaidah bahasa Arab, mahir dalam teori dan praktiknya, namun tidak memahami periwayatan Al-Quran. Mereka mengira bahwa dengan bekal kepakaran bahasa saja sudah mencukupi untuk menimbang setiap redaksi dan bacaan Al-Quran. Karenanya tidak jarang mereka terjatuh pada kekeliruan yang fatal, yakni dengan mengamalkan redaksi dan bacaan Al-Quran yang tidak pernah diriwayatkan sama sekali dari para ulama. Yang pertama tadi faham kaidah bahasa Arab, ya, baca Al-Qur'annya fasih, dan mereka para ahli qiraat ya, ulama yang memang ahli di bidang tersebut. Yang kedua, fasih aja bacanya, fasih berbicara sesuai i'rab, tapi kaidah-kaidahnya nggak paham. Nah, itu orang Arab Badui. Yang ketiga, dia cuma hafal, nggak paham kaidah bahasa Arab. Terus yang keempat, hanya paham bahasa Arab saja, tapi tidak mengetahui kaidah variasi bacaan Al-Quran dan periwayatan Al-Quran. Berikutnya, menghadapi keadaan demikian, maka bangkitlah para ulama peneliti, sebutnya al-muhaqqiqun, untuk menyaring bacaan dan menyeleksi para qari agar Al-Quran tetap terjaga keasliannya. Dan variasi qiraah yang banyak itu tidak tercampur dengan qiyas atau ijtihad. Pada abad ketiga Hijriah, Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Pernah dengar nggak nama ini? Siapa? Abu Ubaid. Bukan. Itu Abu Muzahim. Nah, penulisnya Imam Abu Muzahim Musa. Yang menentukan imam. Pernah dengar kan? Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Yang pertama kali menentukan para imam. Apa sih waktu itu Pak? Imam ahli qiraat, imam lupa lagi. Memilih. Ya, memilih. Nah, memilih para ahli qiraat, imam ahli qiraat. Dan beliau yang pertama mencetuskan dhabt ya. Dan nantinya disempurnakan oleh Imam Al-Khalil. Nah, gitu. Kalau Abul Aswad Ad-Du'ali dikenal sebagai apa beliau? Yang pertama kali ahli bahasa betul. Sama ahli pertama kali tanda baca. Bukan. Ya diberitakan ahli dan Khalid. Abul Aswad Ad-Du'ali. Diberitakan ahli dan Khalid untuk apa? Apa? Coba cari. Coba akhwat cari. Imam Abul Aswad Ad-Du'ali dan ini Imam Abu Ubaid Al-Qasim. Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam. Orang pertama yang beri hakikat titik. Oh, berarti Abul Aswad Ad-Du'ali itu yang
dhabat. Kalau ini Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam itu yang memilah dan memilih menyeleksi imam ahli qiraat. Nah, terus Al-Khalil yang menyempurnakan dari Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Imam Abu Muzahim Musa itu yang pertama kali menulis kitab Fan Ilmu Tajwid ya secara teoritis. Oke, berikutnya. Nah, di sini disebutkan. Nah, beliau Imam Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam itu telah menyeleksi 15 orang qari yang menurut penelitiannya memiliki variasi bacaan yang sahih dalam kitab Al-Qiraat. Kitab ini dinilai merupakan kitab yang pertama kali ditulis dalam bidang ilmu qiraat. Disusul oleh Imam Ismail Ibn Ishaq Al-Qadhi Al-Baghdadi, guru dari Imam Ibnu Mujahid, yang memilih 20 qari berdasarkan kriteria yang telah ditetapkannya. Jadi kalau pertama kali Imam Abu Ubaid itu milihnya 15. Nah, 15 orang. Terus setelahnya Imam Ismail 20. Nah, setelahnya lagi di abad keempat Hijriah, Abu Bakar Ahmad Ibn Musa Ibn Mujahid, ya dikenal dengan nama Ibnu Mujahid, beliau melakukan penyeleksian kembali terhadap para qari yang bacaannya menjadi rujukan ketika itu. Yang pertama tadi 15 kan, terus 20. Terus beliau meneliti kembali. Setelah diteliti, nah beliau menemukan hanya 7 orang qari saja yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai rujukan. Beliau tulis dalam kitab As-Sab'ah fil Qiraat. Berdasarkan penelitiannya, bacaan 7 imam ini merupakan bacaan yang telah terbukti valid, ya, terjaga keasliannya dan mutawatir berasal dari Rasulullah SAW. Ketujuh bacaan para imam inilah yang dikenal dengan istilah qiraat as-sab'. Qiraat as-sab'. Di Indonesia lebih masyhur dengan istilah qiraat sab'ah. Cuma qiraat sab'ah ini ya enggak sesuai kaidah. Ya kan? Qiraat sab'ah ya. Ya udah jadi istilah yang masyhur gitu. Kalau sesuai bahasa Arabnya gimana? Seharusnya Sab', ya kan? Sab' bukan sab'ah. Benar nggak? Benar nggak? Bismillah. Oke, berikutnya, jadi setelah zamannya Imam Ibnu Mujahid yang meneliti bahwa ternyata ada 7 imam yang bacaannya layak untuk dijadikan rujukan. Nah, makanya setelah itu dikenal dengan ini 7 qiraat gitu ya, atau qiraat sab'. 7 imam inilah yang juga dipilih oleh Imam Abu Muzahim Musa Ibn Ubaidillah Al-Khalqani, Imam Abu Amr Ad-Dani, dan Imam Asy-Syatibi radhiyallahu anhum. Para ulama pada masa itu dan masa setelahnya sepakat terhadap validitas bacaan dari 7 imam ini. Jadi setelah Imam Ibnu Mujahid meneliti itu, ulama sepakat. Nah, 7 gitu. Makanya diamalkan 7 itu. Tidak ditemukan adanya perselisihan mengenai keabsahan bacaan dari para ulama ahli qiraah 7 tersebut. Adapun yang para ulama tidak sepakat adalah apakah imam di luar yang 7 itu sudah pasti tidak diterima
bacaannya atau masih ada kemungkinan diterima. Nah, gitu. Kalau yang 7 ini udah ulama sepakat 7 bacaan ini diterima, dia bisa diamalkan dalam bacaan sehari-hari, bisa dipakai untuk sholat, ya. Tapi apakah ada di luar 7 ini bacaan yang juga sama dengan yang 7 ini, gitu lah. Apakah masih ada? Nah, sepanjang kurun abad ke-5 sampai dengan ke-8, para ulama masih berselisih pendapat mengenai kedudukan variasi qiraah para imam di luar qiraah yang 7 itu. Imam Abul Qasim Al-Hudhali berhasil mengumpulkan bacaan para qari yang banyak diamalkan kaum muslimin hingga 50. Wow, 50 orang qari. Nah, beliau susun dalam kitab Al-Kamil fil Qira'atil Ashr wal Arba'in Az-Zaidah 'alaiha. Kitab Al-Kamil. Jadi Al-Kamil itu bukan cuma 7, bukan cuma 20, tapi 50. Wah, ada 50 orang. Nah, baru pada awal abad ke-9, setelah ini kan tadi kan 5 sampai 8. Nah, ini awal abad ke-9, Imamul Huffaz, Hujjatul Muqri'in, Muhammad ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, kemudian berhasil membuktikan. Jadi di abad ke-9 beliau berhasil membuktikan bahwa ternyata di luar dari yang 7 imam tadi yang telah didapatkan oleh Imam Ibnu Mujahid, ada 3 orang imam yang kedudukannya itu sama dengan 7 tadi. Jadi nggak ada beda, sama. Bacaan dari ke-10 imam inilah yang kedudukan qiraah 3 ini pada kitab Munjidul Muqri'in. Jadi beliau menemukan ada 3 orang imam lagi di luar yang 7 itu yang kedudukannya setara dengan 7 imam. Nah, lalu beliau membuatlah kitab. Apa kitabnya? Apa? Apa kitabnya? Ayo, udah sering nih. An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Nah, beliau membuat kitab itu. Setelah beliau buat kitab itu, maka disepakati bahwa bacaan yang bisa diamalkan, ya, yang memenuhi syarat itu ada 10 yang disandarkan kepada imam. Jadi total imamnya jadi 10, ya. Beliau mengupas tuntas kedudukan qiraah 3 ini pada kitab Munjidul Muqri'in dan menjelaskan kaidah-kaidahnya pada Manzumah Ad-Durrah. Jadi beliau buat kitab sendiri yang menjelaskan dari 3 imam ini, Munjidul Muqri'in. Dan kaidah-kaidahnya, kaidah-kaidah bacaannya dijelaskan pada kitab Ad-Durrah. Kemudian menguraikan seluruh jalur periwayatan yang sahih untuk ke-10 qiraat itu beserta kaidah-kaidahnya di An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Dan meringkasnya dalam 1015 bait, yaitu Thayyibatun Nashr. An-Nashr itu kitab yang berjilid-jilidnya dibentuk nasar, terus dibuat syairnya, dibuat nazam, judulnya Thayyibatun Nashr gitu. Nah, biasanya yang dihafal yang Thayyibatun Nashr. Jadi biasanya orang seringnya itu hafal Syatibi dulu, ya, Hirzul Amani. Setelah itu baru hafal Thayyibatun Nashr, ya, kalau yang mau dalam qiraat. Nah, jadi itu bertahap, ya. Munjidul Muqri'in, ya kan, Ad-Durrah, baru terakhir An-Nashr. Ini di mana beliau menulis kitab An-Nashr ini di waktu di mana?
Gimana? Mesir. Ah, Makkah. di mana waktu beliau sangat-sangat produktif? Waktu serang Mongol. Turki. Ya. Turki. Jadi waktu beliau sangat produktif itu di Turki. Kenapa? Udah nggak mikir apa-apa. Ngajar, nulis, ngajar, nulis, ngajar, nulis. Ya, gitu. Masalah duniawi udah aman, ya. Udah. Nggak usah mikir. Jadi nggak perlu ngecek trading gitu kan. Ada. Tiap hari buka ribet gitu. Udah aman. Sangat-sangat cukup. Nah, udah kita bahas ya di biografi beliau. Ya kan? Cek portfolionya. Masya Allah, ya khalifah zaman itu luar biasa. Jadi waktunya udah nggak sibuk buat mikir masalah Bitcoin. duniawi lagi gitu kan. Jadi udah terfokuskan kepada hal-hal yang memang ingin beliau lakukan. Itu enak banget ya kayak gitu ya. Kita ngebayanginnya jadi enak banget. Kalau orang, bahkan itu kan maksudnya dari khalifah ya. Jangan kan dari khalifah. Misalnya kita punya sendiri, misal ada usaha apa gitu ya. Yang itu passive income, itu udah nggak mikirin lagi. Ya misalnya sebulan 20 juta gitu kan, udah cukup kan? Sebulan 20 juta. Nggak usah mikirin lagi. Sebulan udah pasti tuh ada 20 juta. Ya udah fokus nulis, ngajar. Ya ngajarin nggak usah mikir apa lagi. Bahkan kalau perlu dikasih ya. Kayak dulu anak ingat itu siapa ya? Yang kemarin-kemarin sempat rame di Mesir ya kalau nggak salah. Anak lupa siapa tokohnya. Jadi beliau itu kalau sedang mengajar ya di kelas, bahkan bukan hanya gratis gitu, tapi kitabnya beliau yang beliin. Nah, tokoh beliau yang beliin kitabnya, yang mau belajar dibeliin kitabnya. Bukan cuma gratis doang, tapi dibeliin kitabnya. Masya Allah, itu luar biasa ya kalau bisa kayak gitu. Bikin lagi. Masya Allah, masa-masa yang dirindukan umat muslim. Luar biasa. Nah, oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan kalau itu ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Nah, di sini kita membahas berikutnya ini, membahas tentang sebab munculnya variasi qiraat. Ya, mungkin ada pertanyaan yang muncul ya di dalam diri kita bahwa kenapa kok Al-Quran itu banyak banget variasi bacaannya ya kan? Kenapa nggak satu doang gitu? Ya udah satu dipakai semua gitu kan? Kenapa kok banyak banget? Nah, atau di sini kalau konteksnya di buku ini, mengapa bacaan Al-Quran diamalkan oleh kaum muslimin itu masih mengalami perbedaan, padahal telah diseragamkan oleh Sayyidina Utsman bin Affan? Jawaban pertanyaan ini yang pertama adalah bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. 7 huruf ini merupakan istilah yang memang disebutkan dalam hadis ya. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu diturunkan dengan 7 huruf, dan para sahabat menerima variasi bacaan yang berbeda dari Nabi SAW sesuai dengan lisan mereka. Nabi menerima wahyu yaitu berupa Al-Quran ini dengan 7 huruf. Nah nanti Nabi
membacakan kepada para sahabat itu menyesuaikan lisan dari masing-masing sahabat. Mana yang memudahkan mereka itu yang Nabi ajarkan. Nah, gitu. Jadi Nabi tahu nih, oh sahabat ini lebih mudah pakai bacaan yang seperti ini. Jadi diajarkannya seperti itu. Jadi sahabat yang lain bisa jadi berbeda. Sebagaimana disebutkan dalam kisah yang masyhur, kisah antara Umar dan Hisham. Manakala mereka berselisih dalam bacaannya. Jadi waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu dengar bacaan dari Hisham. Bacaannya beda nih dengan apa yang diajarkan Nabi kepada Umar. Didatanginlah Hisham. Kan pakai ini, pakai surban ya. Ana lupa bentuk surbannya itu apakah mengikat di leher atau bagaimana. Pokoknya ditarik surbannya. Gitu ya. Ditarik surbannya. Ditanya, apa yang kamu baca tadi? Gitu. Karena Umar bacaannya nggak kayak gitu. Ya. Mungkin dikira ya itu ngarang-ngarang gitu kan bisa jadi ya. Mengiranya mungkin seperti itu. Karena Umar nggak dapat bacaan yang seperti itu. Ditanya, apa yang kamu baca tadi? Ya Al-Quran. Lah, Nabi mengajarkan kepada saya tidak seperti itu. Nah, itu. Ini bahasa enaknya aja ya. Nabi mengajarkan kepada saya tidak seperti itu. Oh, terus Hisham bilang, ini juga diajarkan oleh Nabi. Nah, gitu ya. Akhirnya, oke, kalau begitu kita datang kepada Nabi. Ya, sambil megang itu tadi. Surveinya. Umar kalau masalah kayak gitu tegas sekali ya kan. Datanglah ke Nabi Umar dengan Hisham. Setelah datang ke Nabi, misal, wahai Nabi, ini tadi Hisham baca seperti ini, gimana? Akhirnya Nabi suruh baca, Umar suruh baca. Udah selesai baca, Hisham gantian baca. Terus Nabi bilang apa? Nah, nih. Nabi SAW bersabda, Inna hadzal Qur'an unzila ala sab'ati ahruf faqra'u ma tayassara min. Sesungguhnya Al-Qur'an ini turunkan dengan 7 huruf, maka bacalah oleh kalian apa yang mudah darinya. Jadi bacaan Umar dibenarkan, bacaan Hisham pun dibenarkan. Nah, gitu ya. Yang kedua, bahwa Rasul Utsmani bersifat muhtamal. Apa itu muhtamal? Satu tulisan bisa dibaca dengan beberapa bacaan. Contohnya tadi, Malik bisa dibaca Malik, bisa dibaca Malik. Nah, itu namanya muhtamal. Satu tulisan bisa berbeda variasi bacaannya. Bisa dibaca dengan beberapa cara. Hal ini disebabkan pada saat itu Al-Quran ditulis tanpa tanda diakritik, seperti titik, beda huruf ya, atau tanda baca ya, harokat dan lain-lain. Karenanya satu redaksi dengan rosem yang sama terkadang bisa dibaca dengan beberapa bacaan. Nah, sini diberikan contohnya. Nah, ini Malik ya. Nah, di halaman 142 itu, nah itu contoh rosem di zaman dulu. Bentuknya kayak gitu tuh. Nah, coba. Mim, lam, kaf. Nah, bentuknya kayak gitu. Itu bisa dibaca Malik, bisa Malik, bisa Malak. Dilihat ayatnya. Terus yang di bawahnya lagi. Nah, kita bisa baca nggak kalau kayak gitu? Ini masih penting ini. Bisa baca nggak kalau kayak gitu? Ini apa? Ini sama semua gitu. Nah, itu bisa dibaca fatabayyanu dengan fatathabbatu. Rosemnya sama. Rosemnya sama kan? Nah, yang membedakan apa? Dhabatnya. Itu untuk memudahkan ya, dhabatnya. Terus mana yang dibaca fatabayyanu, mana yang dibaca fatathabbatu.
dilihat ayatnya. Dan orang Arab udah tahu zaman dulu gitu ya, sebelum adanya dhabt itu udah tahu. Ya, oh ini bacanya fatabayyanu, oh ini bacanya fatasabbatu. Gitu. Yang ketiga, bahwa para sahabat tidak seluruhnya sepakat pada satu jenis bacaan. Maka bacaan-bacaan yang tidak terakomodir dalam satu mushaf ditulis dengan masing-masing bacaan tersebut. Nah, artinya mushaf Utsmani itu tidak memiliki satu bentuk tulisan, melainkan setiap mushaf memiliki tulisan yang khas sesuai dengan bacaan yang akan diajarkan dan disebarkannya. Namun masing-masing bacaan dipusatkan pada wilayah-wilayah tertentu dengan tujuan menutup kemungkinan adanya perbedaan bacaan dalam satu wilayah. Contohnya gimana? Nah ini, wa awsa dengan wa wassa. Ya, sahabat nggak sepakat nih. Ada yang mengatakan, oh ini wa awsa, yang lain bilang wa wassa. Sedangkan rasam dari wa awsa dengan wa wassa itu tidak bisa disatukan dalam satu bentuk. Maka kalau konteksnya tidak bisa disatukan seperti ini, dibuatlah dengan dua macam rasam. Yang wa awsa ditulis sendiri, wa wassa juga ditulis sendiri di mushaf yang berbeda. Nah, gitu. Juga contohnya lagi seperti asyadda minkum dengan asyadda minhum. Nah, ini nggak bisa disatukan juga. Yang satu minkum, yang satu minhum. Nggak bisa disatukan rasamnya. Jadi mau nggak mau dua-duanya tetap ditulis di mushaf yang berbeda. Yang keempat, standar kefasihan sebagian kabilah terkadang memiliki perbedaan. Ya, kabilah di Arab kan banyak kan? Nah, standar kefasihannya itu beda-beda. Terkadang ya. Mereka tidak berbeda dalam memisahkan antara bahasa yang fasih dan amiyah. Namun mereka kadang berbeda dalam menentukan mana redaksi yang lebih fasih, afsah, untuk dua atau beberapa redaksi yang sudah disepakati kefasihannya. Jadi berbedanya itu mana yang lebih fasih nih. Nah, itu. Beberapa hal di atas merupakan yang tadi kita sebutkan ya, sebagian di antara sebab mengapa variasi bacaan masih berlaku sampai saat ini. Yang pertama, ya udah jelas karena Al-Qur'an itu memang diturunkan dengan 7 huruf. Jadi Nabi pun dapatnya itu memang udah berbagai variasi. Cuma kita tidak bisa katakan 7 huruf ini misal 7 qiraat itu, enggak ya. Pokoknya Nabi dapatnya memang sudah berbeda-beda. Ada variasi bacaannya. Cuma kita nggak tahu nih variasi bacaannya pada saat itu gimana gitu ya. Kita kan taunya Nabi mengajarkan sahabat itu sesuai dengan lisan mereka. Nah, sesuai dengan lisan mereka menyesuaikan mana yang mudah menurut sahabat ini, untuk sahabat ini Nabi ajarkan demikian. Nah, nanti setelah zaman itu, di zaman Utsman kan dikirimkan tuh mushaf beserta para imamnya. Setelah itu di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka rihlah lagi. Jadi satu orang, nah di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu bisa menguasai beberapa variasi. Ya, berapa variasi. Dan kemudian dipilihlah lagi di zaman tadi, mulai dari yang pertama Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salah, sampai kemudian sekarang yang terakhir itu Imam Ibnu Jazari yang 10 qiraat ya. Jadi kita nggak bisa katakan 7 huruf, oh yang pertama itu qiraat Imam Nafi'. Oh, bukan. Oh, Imam Nafi' zamannya sama Nabi jauh banget. Gitu ya. Masa disandarkannya ke Imam Nafi'? Emang Nabi belajarnya ke Imam Nafi' gitu? Kan enggak nyambung ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Silakan kalau ada.
Ini teman-teman silahkan hafal ya, berkaitan dengan sejarah kodifikasi Al-Quran ini. Dihafal. Misal tadi di zamannya Utsman, yang peristiwa problematika awal ya, yang menjadi pembuka untuk salinan-salinan mushaf, yaitu yang ada di pertemuan antara pasukan Syam dengan pasukan Irak tadi. Itu silakan dihafal. Berikutnya yaitu mushaf yang dikirim beserta para qari'nya. Nah, oke, nggak ada yang tanyakan? Tuh. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Semoga apa yang didapatkan dapat bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan melafalkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaf minkum. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.